Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan Mapel Kimia kelas 12. Kita sudah berada di pertemuan yang kelima ya, di kelas 12 ini. Kita berada di pembahasan sifat koligatif larutan. Dan untuk sifat koligatif larutan kita sekarang berada di pertemuan yang keempat ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin telah kita bahas. Nah ini yang kemarin telah kita rencanakan untuk dibahas di pertemuan hari ini, itu diagram PT, ya, kemudian manfaat atau aplikasi sifat koligatif, kemudian latihan soal sifat koligatif. Nah namun sepertinya teman-teman masih perlu banyak latihan ya, jadi untuk hari ini nanti porsi untuk latihan soal sifat koligatif akan diperbanyak ya. Jadi untuk hari ini kita yang akan dibahas dua saja, yaitu latihan-latihan soal ya. Kemudian nanti yang akan dibahas di akhir sesi akan dibahas diagram PT ya, diagram tekanan dan temperatur. Untuk manfaat atau aplikasi sifat koligatif insya Allah akan dibahas di pertemuan yang lainnya. Nah baik, langsung saja kita akan lihat. Ini ada beberapa latihan soal yang akan kita bahas bersama di pertemuan hari ini. Latihan soal yang pertama, larutan yang isotonis dengan larutan KCl 0,1 molar adalah titik-titik ya. Nah, ini contoh soal tentang sifat koligatif larutan, nah elektrolit ya di sini. Nah, kita lihat ya teman-teman, ketika ada soal seperti ini, nah ini di sini adalah ada kalimat atau kata isotonis. Nah, berarti ini pembahasan tentang apa? Nah, berarti ini adalah pembahasan tentang sifat atau tekanan osmosis ya. Nah, tipsnya jadi kita langsung tuliskan saja untuk rumus utama dari tekanan osmosis, yaitu V sama dengan MRT ya. Nah, kita lihat di soal ini larutannya elektrolit atau non elektrolit. Nah, ini KCl. Nah, KCl dia adalah garam, maka berarti dia adalah larutan elektrolit ya. Maka rumusnya kita tambahkan dengan kalikan I ya. Jadi M kali R kali T kali I. Nah, kita lihat di soal. Nah, ya, kalau soal seperti ini kan yang ditanyakan isotonis. Jadi tentukan dulu tekanan osmosis larutan yang diketahuinya berapa. Nah, nanti dari pilihan jawaban yang ada, cari yang tekanan osmosisnya sama ya dengan larutan yang ada di soal ini. Itu yang maksud dengan isotonis kan. Maksud isotonis adalah dua buah larutan yang mana tekanan osmosisnya sama ya. Nah, jadi kita cari tekanan osmosis yang diketahui dulu ya. Ini molaritasnya berapa? 0,1 molar ya. R-nya berapa? Di soal tidak dikasih tahu, tulis aja lagi R. Ya, T-nya berapa? Nggak dikasih tahu, tulis aja lagi ya. Nah, I-nya berapa I-nya? Kita ingat rumus I kemarin, yaitu I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa ya. Sama dengan 1 ditambah N. Nah, N-nya berapa? Nah, kita lihat di KCl. KCl dia kalau terurai akan menjadi K plus plus Cl min ya. Berarti N-nya berapa? 1, 2. Berarti N-nya adalah 2 ya. Nah, yang 2 ini masukin di sini. Jadi 2 minus 1 kali alfa. Jadi sama dengan 1 ditambah 2 minus 1, 1 kali alfa. Nah, alfanya berapa? Di soal kan tidak dikasih tahu. Nah, kalau di soal tidak dikasih tahu, tapi kita sudah tahu jelas bahwa zat tersebut adalah zat elektrolit, maka alfanya dianggap 1 ya. Dan ini adalah garam. Garam kebanyakan memang dia alfa 1 ya kalau untuk dilarutkan di dalam sifat koligatif larutan encer ini. Jadi alfa ini 1 ya, kalau di soal tidak diketahui anggap 1 ya. Dia terionisasi sempurna. Jadi ini kali 1 sama dengan berapa? 1 ditambah 1 kali 1, 1. 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi I-nya adalah 2. Nah, masukkan di sini. MR kali T kali 2. Maka hasilnya adalah 0,2 RT ya. Ini tekanan osmosisnya. Nah, inilah tekanan osmosis dari larutan yang diketahui. Nah, maka kita cari dari jawaban yang ada, cari yang tekanan osmosisnya sama, yaitu sebesar 0,2 RT ini ya. Nanti kita cari di sini. Baik, kita cari satu persatu. Yang kita lihat dari yang A dulu. Yang A, MgCl2 0,1 molar. Nah, ya untuk sifat koligatif kita harus mengetahui MgCl2 dia nanti dia elektrolit atau non elektrolit.
elektrolit ya, ini garam maka dia elektrolit. MgCl2 kalau terurai akan jadi apa? Nah, kita harus tahu cara menguraikannya. Yaitu Mg2+ plus 2Cl-. Berarti N-nya berapa? N-nya adalah 3 ya, 2 tambah 1 3. Maka N-nya 3. Ya, maka yang A cari tekanan osmosisnya V sama dengan mRTI sama dengan molaritasnya 0,1 kali R kali T, I-nya seberapa tadi? Nanti dengan cara yang sama seperti ini ya, dianggap alfanya 1, maka nanti akan ketemu I-nya sama dengan N ya. Nanti seperti itu. Jadi nanti ini adalah 3. Jadi ini jawabannya 0,3 R T. Nah, ini berbeda dengan yang di soal, berarti ini yang A salah ya. Sekarang coba yang B. NaOH 0,2 molar. Nah, NaOH elektrolit atau non elektrolit? NaOH adalah elektrolit ya. Nah, maka kemudian kita harus tahu reaksi ionisasinya ya. Jadi nanti V sama dengan mRTI. M-nya berapa? 0,2 RT. Nah, I-nya berapa? Nah, kita lihat NaOH-nya. NaOH kalau terurai dia jadi apa? Dia akan jadi Na+ plus OH-. Berarti N-nya berapa? N-nya adalah 2, 1, 1, 2. Nanti I-nya juga akan dapat 2 ya, maka ini jawabannya adalah 0,4 RT. Nah, ini sama dengan yang di sana. Jadi ini bukan, yang B bukan. Sekarang cari yang C. Nah, yang C Al2SO4 3 kali aluminium sulfat. Ini elektrolit atau bukan? Ini elektrolit ya, garam. Nah, kita harus tahu reaksi ionisasinya. Ya, jadi apa kalau terionisasi? Akan menjadi 2Al 3 plus 3SO4 2-. Ya, teman-teman harus cari ya, pelajari kembali bagaimana cara reaksi ionisasi. Nah, berarti N-nya berapa? Ini 2 tambah 3, jadi N-nya adalah 5. Ya. Nah, maka nanti di sini yang C ini rumusnya V sama dengan mRTI. Molaritasnya berapa? 0,04 kali R kali T kali I. Ya, I-nya berapa? Nanti dengan cara yang sama akan dapat 5. 0,04 kali 5. Nah, ini 0,20 RT ya, atau 0,2 kan 0 di belakang koma kayak gini. Dianggap enggak ada sama. Jadi adalah 0,2 RT. Nah, inilah sama, ini yang sama ya dengan yang di tekanan osmosis larutan KCl 0,1 molar. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini, yang C. Jadi nanti jawabannya ini akan dapat yang C seperti itu. Nah, ini cara untuk mengerjakan soal tipe seperti ini. Nah, biar lebih paham kita lanjutkan dulu ya yang D. Yang D. Sekarang kita lihat yang D. Ini biar paham saja yang ini ya, yang D. K3PO4 ya, sama dia elektrolit, V sama dengan mRT kali I sama dengan molaritasnya 0,15 kali R kali T. Nah, I-nya berapa? K3PO4 ya, kalau terurai akan jadi apa? Jadi 3K plus ditambah PO4 3 min ya. 3 tambah 1 jadi N-nya adalah 4. Nah, ini kali 4 0,15 kali 4 0,6 RT. Ini kan salah ya. Selanjutnya yang E. Nah, yang E CONH2 2 kali. Ini adalah rumus untuk urea ya. Ini zat yang paling sering keluar di soal sifat koligatif yaitu urea. Rumusnya CONH2 2 kali. Nah, dia adalah non elektrolit urea ini ya. Jadi untuk cari tekanan osmosisnya cukup mRT, nggak usah dikalikan I ya. mRT M-nya 0,5 RT ya. Jadi V-nya adalah 0,5 RT. Ini sudah sama ya. Nah, begitu. Jadi sudah ya, tadi dapat yang C jawabannya. Itu untuk contoh soal latihan tentang soal seperti ini ya. Kita lanjutkan. Soal yang ini nomor 15, penurunan tekanan uap jenuh larutan berbanding lurus dengan titik-titik. Nah, kalau ada soal seperti ini kita langsung ingat saja dengan rumusnya ya. Penurunan tekanan
dengan siapa? X terlarut ya, berarti mol zat terlarut. Jawabannya yang itu nomor. Nah, ini contoh soal yang ini 16, ini termasuk tipe soal yang sering muncul ya di soal-soal sifat koligatif. Larutan dalam air yang mempunyai titik beku paling rendah adalah titik ya, seperti. Nah, ini adalah kita mencari ya dari jawaban yang ada mana yang titik bekunya paling rendah. Nah, kita lihat untuk titik beku ya. Jadi kita ingat oh ini titik beku, maka kita langsung ingat dengan rumus utamanya. Untuk titik beku apa? Rumus utamanya yang delta T F ya. Rumusnya apa? Sama dengan molaritas kali KF. Nah, ini elektrolit atau bukan? Nah, nanti lihat ya, tergantung zat-zat yang ada di jawabannya. Kita lihat yang A dulu, yang A. Glukosa 0,3 molar. Nah, glukosa 0,3 molar, glukosa elektrolit atau non elektrolit? Glukosa itu adalah non elektrolit ya. Kita ingat yang non elektrolit, urea, glukosa, sukrosa itu non elektrolit ya. Ini glukosa non elektrolit. Maka berarti nanti delta TF-nya adalah molaritas kali KF, nggak usah dikalikan I ya. Nah, molaritasnya berapa? Di soal nggak ada molaritas, adanya molaritas ya. Ini nggak apa-apa karena molaritas itu sebanding ya dengan molaritas. Maksudnya ketika zat terlarutnya semakin banyak, maka molaritas semakin besar ya. Sama ya, molaritas juga sama. Ketika zat terlarutnya semakin banyak, maka molaritasnya juga besar ya. Jadi molaritas dengan molaritas dan nilainya hanya beda sedikit. Jadi bisa kita ini ya, kalau untuk ini, nah ini kasih gini aja ya, biar ini sama dengan tapi mendekati ya, seperti ini. Jadi delta TF-nya yang A ini adalah 0,3 kali KF, 0,3 KF. Nah, seperti ini. Udah, kan KF-nya nggak dikasih tahu, udah tuliskan aja kayak gini. Kemudian yang B, feriklorida. Nah, ingat teman-teman, ada feri, ada fero ya. Kalau feri itu adalah ion Fe3+. Kalau fero itu adalah Fe2+. Nah, di soal ini, jawaban ini feriklorida, berarti rumusnya adalah FeCl3 karena Fe-nya kan +3 ya, feri. Ini. Jadi di sifat koligatif salah satu tantangannya adalah seperti ini. Kita harus mengetahui rumus kimia dari nama-namanya ya. Jadi kita harus sering berlatih seperti itu. Karena kalau salah rumus nanti jelas akan salah nanti ya perhitungannya. Nah, udah ini rumusnya adalah feriklorida ini nih, FeCl3. Nah, kita lihat reaksi ionisasinya seperti apa kalau FeCl3. Yaitu dia akan menjadi Fe3+ ditambah 3Cl N ya. Berarti N-nya berapa? N-nya adalah 4 ya. Nah, kita masukkan ke rumus, berarti delta TF sama dengan molaritas kali KF. Nah, karena ini elektrolit ya. Molaritasnya berapa? 0,2 ya kali KF. Nanti I-nya akan lalat ya dengan cara yang tadi seperti yang pas barang otomatis, I-nya juga akan dapat 4. Ini lebih kurang dia dapatnya adalah 0,8 KF. Ini yang B. Sekarang lihat yang C, natrium sulfat. Nah, kita harus tahu rumus kimianya. Natrium sulfat itu SO4 ya. Nah, ingat SO4 itu kan satu kesatuan ya, dia 2-. Berarti Na-nya kan Na golongan 1, ionnya Na+. Berarti Na-nya harus ada 2. Jadi rumusnya adalah Na2SO4 ya. Jadi jangan nuliskan NaSO4. Nah, itu salah. Nah, Na-nya harus 2, ada 2, Na2SO4. Nah, lihat Na2SO4 ya, kalau terurai akan jadi apa? Jadi 2Na plus SO4 2 minus ya. N-nya berarti berapa? 1 tambah 2 3. Hanya 3. Ya, maka delta TF-nya adalah M kali KF kali I ya, sama dengan M-nya berapa? 0,2 kali KF kali 3 ya. 0,6 KF. Itu yang C. Sekarang yang D, magnesium hidroksida. Nah, kita harus tahu rumusnya. Magnesium hidroksida adalah MgOH-nya 2 kali. Dia kalau terionisasi akan menjadi Mg2+ ditambah 2OH- ya. Berapa N-nya? N-nya berarti 2 tambah 1 3 ya. Berarti delta TF-nya adalah molaritas KF kali I sama dengan berapa? 0,3 kali KF, I-nya 3 sama dengan 0,9
rumusnya yang E, aluminium sulfat ya, aluminium sulfat. Aluminium sulfat ini adalah rumusnya Al2 SO4 3 kali ya. Dia kalau terurai akan jadi apa? 2Al3 plus ditambah 3SO4 2 min. Berarti N-nya adalah 5 ya. Berarti rumusnya nanti delta TF sama dengan molaritasnya berapa? 0,2 kali KF kali 5. Ini berapa? 1 ya. Nah, lihat dari harga-harga yang ada, ini 0,3, ini 0,8, ini 0,6, ini 0,9, ini 1. Mana yang paling besar? Berarti jawabannya adalah yang ini, yang E. Nah, ini yang E. Jadi yang E ini delta TF-nya paling besar. Berarti penurunan titik bekunya paling besar. Nah, karena penurunan titik bekunya paling besar, berarti titik beku air akan semakin rendah ya. Jadi titik beku yang paling rendah kalau ini penurunannya kan, kalau titik beku mengalami penurunannya semakin besar, berarti dia titik bekunya akan semakin rendah. Maka jawabannya adalah yang E. Itu untuk tipe soal yang seperti ini. Yang ini yang 14 dilewat dulu ya. Kita bahas nanti di ulangan nggak akan keluar yang tipe soal seperti ini. Untuk MR yang ini lumayan panjang ya, untuk hubungan MR dengan tekanan uap. Nah, kita bahas yang ini, yang nomor 13. Sebanyak 500 ml larutan yang mengandung 17,1 gram zat non-elektrolit pada suhu 27 derajat Celcius mempunyai tekanan osmotik 2,46 atmosfer. MR zat non-elektrolit tersebut adalah titik-titik ya. Ini yang ditanyakan MR. Nah, kita lihat ini rumus soal berbicara tentang tekanan osmotik ya. Seperti biasa kita langsung ingat dengan rumus utamanya. Tekanan osmotik adalah V sama dengan M kali R kali T. Nah, lihat ini elektrolit atau non-elektrolit? Non-elektrolit, berarti nggak usah dikalikan I. Sudah cukup segini. Nah, lihat ya, ini V. Nah, di sini yang ditanyanya MR. Di sini belum ada MR, belum ada kelihatan. Berarti yang ini ada yang perlu dijabarkan. Nah, M-nya dijabarkan ya, molaritasnya rumusnya kan gram MR kali 1000 per mililiter larutan kali R kali T. Nah, di sini dengan rumus ini kelihatan MR ya. Yang ditanyakan soal ini kan MR. Nah, maka tipsnya ya, ini MR ke kiri kan, ke ruas kiri kan ya. Kan yang ditanyanya MR, ya udah gini kan, ditata ulang ini persamaannya. Jadi seperti ini. Itu jadi MR sama dengan ini matematikanya ya, harus dikuatkan lagi. 1000 kali R kali T. Nah, berarti dibagi, nanti yang V-nya akan ke bawah. V ini 5 ml larutan. Nah, kita hitung MR. Nah, ini gram terlarut berapa? Nah, di sana ada di soal 17,1 kali 1000 kali R. T-nya berapa? 27 derajat Celcius. Itu Kelvin kan jadinya 300 ya, dibagi V-nya berapa? V ini tekanan osmosis 2,46, masukkan 2,46 kalikan mililiter larutan berapa? Nih, 500 mililiter ya, kalikan 500 sama dengan ini MR-nya berapa ya. Nah, silakan dikali-kali ya, ini harga R-nya masukkan, nanti di soal ada 0,082 ya. Nah, nanti akan dapat hasilnya adalah 342 ya, silakan dicek. Nah, ini jawabannya adalah nanti yang E. Itu untuk latihan soal seperti ini ya, tipe soal seperti ini. Insya Allah tipe soal seperti ini akan keluar ya, hubungan MR di tekanan osmosis. Insya Allah ulangannya nanti akan muncul. Nah, baik, itu contoh-contoh latihan soal disebut koligatif ya. Langsung kita lanjutkan dengan diagram PT ya. Ini diagram PT. Apa itu diagram PT? Diagram PT adalah ini diagram, P itu pressure ya, tekanan, T-nya temperatur, suhu ya. Jadi diagramnya ini nanti yang sumbu Y-nya ini tekanan, yang sumbu X-nya kesininya adalah suhu ya. Jadi yang dibahas adalah diagram PT air ya. Ini zat air. Kita lihat ada yang kanan, ada yang kiri. Ya. Ini. Baik, kita lihat nanti ada beberapa yang perlu kita ketahui ya dari diagram ini. Nah, perhatikan yang ini, yang garis tebal ini adalah untuk pelarut. Ya, ini pelarut, ini tebal. Ya, kurva yang tebal pelarut.
Kemudian yang putus-putus ini putus-putus. Nah, putus-putus ini adalah untuk larutan ya, larutan. Nah, kita lihat di sini nanti ada titik beku ya. Dari diagram seperti ini mirip ya seperti ini ya. Ini ada istilahnya ini pelarut murni, yang ini pelarut ya, sama saja ya. Termasuk dengan pelarut atau pelarut murni ya itu juga ya, pelarut murni, pelarut. Jadi larutan. Jadi dari sini kita lihat ada titik beku. Mana yang titik beku? Nah, kita lihat yang gambar yang kiri biar ada huruf-hurufnya. Nah, lihat titik beku ya. Ini diagramnya ada yang kurang. Di sini adalah 0 derajat Celcius. Yang di sini ini adalah 100 derajat Celcius. Dari mana titik beku ya? Dari diagram ini kita lihat. Ini titik beku. Nah, ini yang F. Yang F ini adalah titik beku. Titik beku siapa? Pelarut atau larutan? Pelarut ya. Titik beku pelarut. Ini kan yang kurva tebal ini pelarut. Kalau yang putus-putus ini yang larutan ya. Nah, sekarang lihat yang E. Nah, yang E adalah ini yang E ini titik beku larutan ya. Kita ingat di sifat koligatif kan larutan mengalami penurunan titik beku. Jadi nanti lebih rendah. Titik bekunya lebih rendah. Ini kan 0 derajat Celcius. Ke sini suhu kan semakin ke kanan semakin besar suhunya, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, ini maksudnya berarti kalau ke sini ya titik beku ini mengalami penurunan ya, titik beku larutan ya. Yang tadi pelarut, yang ini titik beku larutan yang E. Sekarang kita cari titik didih. Titik didih ingat dalam 1 atmosfer, pada 1 atmosfer, tekanan 1 atmosfer, titik didih air adalah 100 derajat Celcius ya. Ini 100 derajat Celcius. Nah, ini yang G ya. Nah, ini kan kurva yang tebal inilah pelarut. Jadi yang G ini adalah titik didih siapa? Titik didih ya, TD titik didih pelarut. Nah, selanjutnya titik didih larutan mana? Nah, ingat titik didih di sifat koligatif kan dia mengalami kenaikan titik didih ya. Dan 100, nah jadi lebih dari 100. Nah, ini titik didih siapa? TD larutan ya. Nah, itu. Jadi dari diagram ini kita bisa mengetahui ini titik beku larutan, titik beku pelarut, titik didih pelarut, titik didih larutan. Selanjutnya ada istilah garis beku, garis didih. Kita lihat garis beku pelarut. Ini pelarut berarti yang ini. Nah, garis beku itu berarti kan dari cair ke padat. Maka cari batas area yang cair dengan padat. Nah, ingat, ini ada cair. Lihat, ini cair, ada padat, ada gas. Ini batas areanya ini padat, ini cair, ini gas. Nah, untuk garis beku berarti cari yang garis yang batasan antara cair dan padat. Nah, ini. Nah, jadi yang garis beku adalah yang ini. Yang FI. Ini adalah garis beku ya. Garis beku siapa? Pelarut atau larutan? Pelarut ya, garis beku pelarut. Nah, terus garis didih. Garis didih mendidih berarti dari cair ke gas. Maka cari kurva batasan antara cair dan gas. Nah, ini cair, ini gas. Nah, maka ini IG ya, IG. Yang IG ini adalah garis didih. Garis didih siapa? Pelarut atau larutan? Pelarut ya. Garis didih pelarut. Nah, selanjutnya yang cari garis didih larutan yang mana? Nah, ini yang JH. Yang JH adalah garis didih larutan. Nah, selanjutnya sekarang kalau ditanya mana garis beku larutan? Nah, cari ya, garis beku berarti antara cair dan padat. Nah, ini. Yang ini adalah nah ini, yang EJ, yang EJ. Nah, ini adalah garis beku larutan. Nah, ini adalah untuk diagram PT ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada soal sudah pada bisa ya, mudah-mudahan teman-teman. Baik, kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, baik, kita lanjutkan ya di jeda bentar. Nah, inilah yang kita bisa dapatkan dari diagram PT ini ya. Ini diagram PT untuk air seperti ini. Jadi kita bisa tahu titik beku larutan, titik beku pelarut mana, garis beku pelarut, garis beku larutan, titik didih pelarut, titik didih larutan, garis didih pelarut, garis didih larutan ya. Nah, baik, untuk mengkristalisasi ya pemahaman kita, mari kita berlatih.
Nah ini ada contoh soal, ya. Lihat, ini perhatikan diagram PT berikut, ya, seperti ini. Nah, contoh soal garis beku pelarut ditunjukkan oleh garis beku pelarut yang mana? Nah, garis beku pelarut. Nah, pelarut berarti yang tebal ya, yang atas ya. Nah, ini pelarut, garis beku, beku berarti dari cair ke padat. Nah, ini garis beku berarti L, R ya. Jadi jawabannya adalah yang LR. Nah, ini. Nah, kita lihat contoh soal yang lainnya dari diagram ini. Garis didih larutan ditunjukkan oleh garis didih mana? Didih mendidih berarti dari cair ke gas, cari cair gas. Nah, tapi ini larutan ya, ingat larutan. Larutan berarti yang putus-putus ini yang bawah. Nah, berarti QN ya, QN. Ada enggak QN? Nah, di sini enggak ada. Berarti jawabannya adalah jawabannya ya. Jawab aja di sini. Jawabannya adalah QN. Ini jawabannya garis didih. Selanjutnya titik beku pelarut murni ditunjukkan oleh titik beku pelarut murni mana? Titik beku ya, pelarut murni berarti cari yang ini, yang kurva tebal di atas. Titik beku, nah, titik beku kan yang ini 0 derajat Celcius ya. Nah, ini L. Jawabannya adalah yang L. Terus titik beku pelarut ditunjukkan oleh titik-titik. Nah, titik beku pelarut sama ya, titik beku pelarut, pelarut murni itu juga titik beku pelarut yang L. Terus titik beku larutan ditunjukkan oleh titik beku larutan. Nah, beku berarti dari cair ke padat, cari cair padat. Nah, ini larutan, larutan berarti yang bawah yang putus-putus. Nah, berarti kaki. Jawabannya adalah kaki. Yang kaki. Nah, kaki ya, titik beku larutan. Terus maaf. Ini titik beku ya. Ya, bukan garis beku. Titik. Kalau titik berarti satu titik ya. Kalau garis dua titik. Nah, ini satu titik. Titik beku larutan. Nah, berarti yang larutan mana? Ini kan titik beku larut L. Nah, ini K. Yang K adalah titik beku larutan ya. Ini yang C jawabannya. Yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Ini salah ya. Jawabannya yang C. Terus titik didih pelarut murni ditunjukkan oleh titik didih pelarut murni. Nah, ini titik didih pelarut murni yang ini. 1 derajat Celcius. Yang M. Jawabannya adalah yang A. Terakhir, titik didih larutan. Nah, titik didih larutan. Titik didih larutan. Ini ya. Ini lebih besar dari yang N. Ya. Nah, baik itulah beberapa contoh soal untuk diagram PT ini. Jadi dengan latihan soal mudah-mudahan menjadi lebih paham ya. Pengetahuannya menjadi lebih terkristalisasi ya kalau dengan latihan. Baik, itu teman-teman yang bisa dibahas di pertemuan hari ini. Semoga banyak manfaatnya. Ya, niatkan ibadah, insya Allah berkah, barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ini terakhir seperti biasa kita ada motivasi ya. Nah, ini kita harus solution frame ya. Ada problem frame, ada solution frame. Ini solution frame. Kita seperti ini. Jadi memang kita ada yang rintangan yang dihadapi. Nah, tapi kita mencari ya, mencari bagaimana cara strategi untuk menaklukkan rintangan atau soal-soal yang ada ya. Baik, itu saja yang bisa dibahas di pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.